ya. Semangat ya. Semangat. Ini bisa saat ini di rumah saya ini kedatangan para perangkat desa, para abdi negara ya. Abdi negara bukan sih? Abdi negara. Oke, saya perkenalkan ini dari sebelah kanan saya ini. Ini adalah perangkat desa Mirakanan, ya, Kandang Haur. Nah, Kecamatan Kandang Haur. Ini namanya Ali Said. Ini perangkat desa Temyang Sari, Kecamatan Kroya. Ya, namanya Yanto ya. Yanto. Kemudian ini belakang perangkat desa Gabus Setan, namanya Waryo. Nah, kemudian ini perangkat desa Gabus Setan ya. Kemudian ini dari desa Bongas, perangkat desa Bongas ya, desa Bongas. Ini Jakarta, Kecamatan Lobener. Kecamatan Setan. Terima. Perangkat desa Gabus Setan, Kecamatan Setan. Yanto dari desa Larangan, Kecamatan Lobener. Perangkat desa Larangan, Kecamatan Lobener. Aditya, perangkat desa Gabus Setan, Kecamatan Gabus Setan. Kecamatan Gabus Setan, ya. Wes ya. Ini yang belakang ini para legal saya. Nah, ini belum masuk saya kapan ya. Ya ini yang paling cantik sendiri ini siapa? Diti Lesbianti. Desa Waru, Kecamatan Lobener ya. Perangkat desa, sekretaris desa ya. Sekretaris desa. Ini oh ya. Kemudian satu lagi Perangkat desa dari desa Bugis, Kasih Pemerintahan, Kecamatan Anjatan. Desa Bugis ya, Ya. Kecamatan Anjatan. Masih banyak ya sebenarnya yang belum datang. Karena waktu terbatas ya. Ini bulan puasa ya. Nah, kebetulan ini sekalian menjelang buka saja live-nya kan. Oke. Pemirsa masyarakat Indramayu ya dimanapun berada, live kali ini nih saya ingin mengumumkan ya. Jadi saya kebetulan sebagai pengacara dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Indramayu, dan Ali Said ini adalah sekretarisnya ya. Ketua advokasi ya, ketua bidang advokasi ya di PPDI Kabupaten Indramayu. Jadi saya ingin menginformasikan, ingin memberitahukan kalau masyarakat Indramayu masih ingat dulu ada 8 perangkat desa Gabus Wetan, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu yang diberhentikan oleh kumunya setelah kumunya menjabat ya. Artinya diberhentikan oleh kumu baru waktu itu ya. Setelah menjabat ya, kemudian berapa hari diberhentikan setelah menjabat? Kurang lebih satu bulan. Diganda ya. Diganda jabatan ya, kemudian akhirnya diberhentikan ya, dikeluarkan SK pemberhentian ya. Nah, SK pemberhentian itu ya setelah saya pelajari ternyata bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan peraturan Bupati ya, yang pada intinya pemberhentian itu dilakukan kalau ada kekosongan jabatan. Bukan pemberhentian, apa namanya? Penjaringan. Ya, penjaringan ya perangkat desa baru dilakukan apabila ada kekosongan jabatan. Faktanya saat itu Kubu Desa Gabus Setan melakukan penjaringan untuk perangkat desa ya 8. Padahal 8 perangkat desa
peraturan Menteri Dalam Negeri itu harus ada pelanggaran, harus ada kesalahan, di mana kesalahannya itu, pelanggarannya itu yang sudah diatur di dalam Permendagri layak untuk diberhentikan. Harus diberikan dulu peringatan, peringatan pertama, nah, peringatan kedua, peringatan ketiga, setelah itu pemberhentian sementara. Ini enak aja, langsung aja diberhentikan. Emang nyamu itu desa anggarannya. Nah, makanya atas dasar itu 8 perangkat desa itu kemudian memanggil saya untuk mengajukan gugatan terhadap SK pemberhentian 8 perangkat desa itu ke PT UN Bandung. Hasilnya ya waktu itu tanggal 17 November 2020 SK pemberhentian 8 perangkat desa oleh Kubu Gabus Wetan itu dinyatakan batal. Hebat kan? Kenapa? Di dalam pertimbangannya saya baca itu pemberhentiannya itu tidak berdasar, tidak ada kesalahan perangkat desa satupun, tidak ada. Ya, jadi pemberhentiannya tidak berdasar. Kemudian pengangkatan perangkat desa sebagai pengganti 8 perangkat desa yang diberhentikan juga dinyatakan batal. Kenapa? Karena tadi pengangkatan perangkat desa itu harus ada kekosongan. Sementara waktu itu belum masih menjabat, tidak ada kekosongan. Tahu otaknya taruh di mana ya? Ya bukan, artinya kalau sudah menjadi kepala desa ya mau tidak mau harus mempelajari aturan. Oke, nah atas putusan PT UN Bandung yang membatalkan SK pemberhentian 8 perangkat desa Gabus Wetan, Kubu masih tidak terima dengan putusan PT UN Bandung. SK-nya dibatalkan itu. Kemudian Kubu itu melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta. Karena PT UN itu ya bandingnya itu di Jakarta. Nah, setelah proses ya kurang lebih 4 bulan ya 3 bulan sekian ya. Kemudian pada tanggal 12 April 2021 kemarin saya mendapatkan surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ya Bandung. Isinya itu menyampaikan bahwa perkara banding itu sudah putus ya pada tanggal 12 April. Putusannya adalah menolak banding Kubu Gabus Wetan. Ya, jadi banding Kubu Gabus Wetan itu ditolak. Kenapa? Ya karena tadi dalam putusan sebelumnya itu ya pertimbangan hakim itu sudah sesuai, sudah benar. Ya, makanya diputuskan dibatalkan SK pemberhentiannya itu. Nah, kemudian Kubu banding dilihat lagi, ingat loh, hakim pengadilan tinggi itu justru jauh lebih tinggi lagi. Makanya ketika diamati putusannya dalam pertimbangan hukumnya itu sudah benar, sudah tepat, sudah sesuai prosedur, ditolak. Akhirnya banding Kubu Gabus Wetan ditolak, malah menguatkan putusan PT UN Bandung. Apa itu putusannya? Putusannya adalah pemberhentian 8 perangkat desa Gabus Wetan itu teman-teman itu batal. Pengangkatan perangkat desa pengganti 8 perangkat desa Gabus Wetan juga batal. Memerintahkan agar 8 perangkat desa itu dipekerjakan lagi seperti semula. Itu putusannya. Jadi PT UN Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak banding Kubu Gabus Wetan dan menguatkan putusan PT UN Bandung. Itu ya. Nah, jadi saya ya berpesan kepada para kubu se Indramayu, tolong ini jadikan pelajaran. Malu kayak orang mengerti hukum, kita hadapi dikasih pengarahan suruh dianulir tidak mau. Wah, dihadapi saya juga setelah jalan kalah, keok kan malu. Apalagi dianggapnya ngerti hukum misalnya kan, malu. Jadi saya berpesan kepada para kubu ya se Indramayu ya, hati-hati dalam memberhentikan perangkat desa. Meskipun Anda punya kewenangan sebagai kubu untuk mengangkat dan memberhentikan, tetapi mengangkat dan memberhentikan itu ada aturannya, ada mekanismenya, bukan mau sendiri. Itu pertama. Kedua, begitu juga dengan instansi, misalkan dari Sekdes dipindah ke TU, dari bendahara dipindah ke mana, itu juga hati-hati, jangan salah-salah. Kalau saya gugat nanti rame ya seperti ini. Itu. Jadi
berhati-hatilah, bertindaklah sesuai prosedur. Ya. Jangan mentang-mentang karena sudah jadi tubuh, kemudian dengan seenaknya memberhentikan, memutasi. Ada aturannya karena Anda juga digaji oleh bank rakyat, jadi harus taat apa yang aturan yang sudah berlaku, harus diikuti. Oke? Ada yang ditambahkan? Said? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Advokasi Hukum Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Indramayu merasa bersyukur karena perjuangan kita akan tetap terus dilakukan sampai betul-betul di bumi Wiralodra ini tegak aturannya terhadap perangkat desa. Jadi mohon untuk para pemimpin, tidak hanya Pak Guru saja, tapi seluruh yang ada di Pemda dapat bisa mendukung upaya-upaya penegakan peraturan ini. Hentikan bunyi ADAT ganti perangkat desa. Siapa yang ngomong ADAT? Ada dari anggota DPRD Komisi 1. Anggota DPRD Komisi 1 pada saat PDI melakukan audiensi pemberhentian oleh kubu baru terhadap perangkat desa itu ADAT. ADAT Nasional Prowak. Ya itu. Makanya mohon agar ya, maksud saya begini. Kenapa saya ngomong begitu? Karena keras. Karena ketika wakil rakyat hidup yang sudah dilantik kemenangan, maka tidak ada alasan lagi berbicara itu tidak sesuai aturan, tidak berdasar. Harusnya paham yang namanya memberhentikan itu, mengangkat dan memberhentikan itu, termasuk mutasi itu ada aturannya, ada mekanismenya. Nah kalau kemudian anggota dewan menyikapinya, Anda kan semua pada ngadu nih ke dewan, Pak, saya diberhentikan kami ini, dan kami menganalisa gaji secara hukum ini tidak berdasar. Lalu kemudian jawabnya anggota dewan ADAT. Lah, ya jangan jadi anggota dewan lagi, siapa itu? Betul. Ya, kami belum aja nanti saya kritisi. Ya. Oke, lanjut ya. Untuk itu perjuangan kita Persatuan Perangkat Desa Indonesia ini tidak akan berhenti sampai di sini, sampai betul-betul tegak peraturan ini di bumi Wiralodra. Mohon untuk pemerintah daerah agar dapat bisa berkontribusi dengan kami untuk bisa menegakkan aturan ini. Sehingga apa? Sehingga harapan rakyat, harapan masyarakat untuk dapat bisa terlindungi, terlayani oleh kami itu bisa dapat terwujud. Harapan kami begitu. Terima kasih. Ya, oke. Coba dari Fitri mau mengatakan apa? Ya, saya mau menyampaikan seperti kayak dan sama terus jangan semena-mena terhadap kami perangkat desa dan mentang-mentang kami ini orang Bawahan. Jadi kalian seenaknya saja memperlakukan kami. Kami terlihat kecil, tapi kami banyak. Banyak banget ya. Banget. Oke. Closing ya dari saya menutup ya. Sekali lagi hati-hati dalam memberhentikan perangkat desa. Apalagi perangkat desa yang sudah tergabung dalam PPDI. Mau memberhentikan, mau mutasi ya. Ketika anggota perangkat desa itu anggota PPDI yang di bawah perlindungan saya, maka urusannya dengan saya nanti. Oke ya, saya berharap ini sebagai warning saja ya. Ke depan ya, kalau para pengisi Indramayu itu ya, apalagi nanti setelah pemilihan lagi ya, tolong jangan gunakan kewenangannya itu dengan seenaknya sendiri. Ikuti aturan dalam memberhentikan maupun memutasi ya. Saya berharap ini menjadi warning saja agar ke depan saya juga bisa bersinergi dengan para kubu se-Indramayu. PPDI bisa bersinergi dengan para kubu se-Indramayu. Kami sangat siap bersinergi. Oke ya. Oke, terima kasih dari kantor pengacara Tony Parker di Wisma Jati, Desa Sekorit, Kecamatan Balongan. Apa salam PPDI itu gimana? PPDI merdeka, PPDI merdeka. Oke. Merdesa. PPDI Merdeka. PPDI Merdeka. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.